Shalom, selamat pagi. Senang sekali saya berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara pagi ini dalam renungan harian Toraya Jemaat Tangerang, edisi Jumat 13 Mei 2022. Firman Tuhan dari Daniel pasal 7 ayat 1 sampai 14. Itu yang kita akan renungkan pagi ini. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu Bapa. Engkau yang membangunkan kami di pagi yang indah ini, dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami boleh menerima rahmat-Mu yang selalu baru tiap pagi. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu Bapa, karena firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, untuk menuntun kami menjalani hidup sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah membuka hati kami dipenuhi firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, Engkau urapi Bapa. Ampuni setiap dosa kami, setiap pelanggaran kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan dari Daniel pasal 7 ayat 1 sampai 14 dengan perikop keempat binatang dan anak manusia. Firman Tuhan demikian: pada tahun pertama pemerintahan Belsasar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian: pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan empat binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo, makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tanpa seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tanpa seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan,
Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tandu itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema firman Tuhan pagi ini, kekuasaan Tuhan dalam dunia. Kamak kuasan na puang matua nalino. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita kini dan di sini kerap membawa kita pada kenyataan bahwa kita dilingkupi oleh banyak kekuasaan, seperti pemerintah, atasan, bos, majikan, dan lain-lain. Sejak zaman Alkitab, ada 2 jenis kekuasaan yang kerap dipertentangkan, yakni kekuasaan ilahi dan kekuasaan dunia. Kekuasaan dunia digambarkan sebagai lawan dari kekuasaan Allah. Hal ini tampak dalam perikop hari ini. Perikop ini menuturkan penglihatan Daniel tentang binatang dan yang lanjut usia. Keempat binatang yang dilihat Daniel menggambarkan 4 bangsa yang sedang berada dalam masa kejayaannya. Daniel menggambarkan bangsa-bangsa tersebut memiliki kekuasaan yang sombong dan cenderung mengabaikan Allah dan meniadakan sesama manusia. Akan tetapi, kejayaan bangsa-bangsa tersebut tidak berarti di hadapan yang lanjut usia. Secara sederhana kita dapat memahami yang lanjut usia ini sebagai Allah sendiri. Dan oleh karena perikop ini berbicara tentang kekuasaan bangsa-bangsa, maka penekanan pada yang lanjut usia itu juga adalah tentang kemahakuasaannya yang tidak tergoyahkan dan mengatasi segala kekuasaan yang ada di dunia. Maka dari itu, Daniel menyampaikan nasihat agar orang percaya tidak menyandarkan kehidupannya kepada penguasa-penguasa dunia. Kekuasaan di dunia ini adalah hal yang fana. Bapak, Ibu, Saudara, penglihatan Daniel menegaskan bagi kita bahwa Allah adalah penguasa dunia ini. Kuasanya tidak tergoyahkan oleh apapun. Orang percaya dinasehatkan untuk tidak tunduk dan menyerahkan diri pada kuasa dunia yang seolah-olah tampil sebagai raja
dan penguasa dunia. Karena itulah, sebagai gereja, kita diutus untuk memberitakan kabar sukacita, kedaulatan Allah Sang Penguasa dunia. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pagi ini ya Tuhan. Mengingatkan kepada kami melalui penglihatan Daniel yang menegaskan bahwa Allah adalah penguasa dunia ini. Kuasamu tidak tergoyahkan oleh apapun. Menasehatkan kepada kami, orang yang percaya kepadamu, untuk tidak tunduk dan menyerahkan diri pada kuasa yang seolah-olah tampil sebagai raja dan penguasa dunia ini. Bapa kami di dalam surga, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntun dan sertai kami dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan, yang bekerja di rumah dan di luar rumah. Tuhan peliharakan, dan apapun yang kami kerjakan, jadikan berhasil dan kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, berkatilah dan pakailah hamba-Mu, Bapak Pendeta Sakbara, para majelis, pengurus dan anggota OIG, kepanitiaan yang ada di dalam gereja kami, agar semuanya boleh berkarya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Berkati pelayanan di tingkat KPJ, wilayah sinode. Bapa di dalam surga, tolonglah juga jemaat-Mu dalam setiap pergumulan. Berikan yang terbaik ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah dan berduka Tuhanlah yang menghiburkan mereka. Yang lemah kiranya Tuhan kuatkan, yang terikat dari apapun Tuhan lepaskan. Jemaat yang dalam pendidikan kiranya Tuhan memberikan kepintaran dan kesuksesan, yang dalam masa tua Tuhan tetap peliharakan dan selalu bersukacita bersama anak cucu. Bapa, berkatilah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Diberkatilah tanahnya, lautnya, hasil tambangnya, dan rakyatnya, sehingga dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke pedesaan, agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan takut akan Tuhan. Berkati TNI Polri agar tetap menjaga keamanan di dalam bangsa ini. Bapa, inilah doa kami yang tidak sempurna Tuhan, sempurnakan dan jawablah sesuai dengan kehendak-Mu, karena doa ini kami sampaikan kepadamu hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.